Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik semua, siswa-siswi kelas 3 khususnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan kegiatan apapun yang kita sukai. Dan dengan kondisi yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena jilid 3C ya. Ini untuk siswa SD atau MI kelas 3. Dan kita masih di tema 5 tentang cuaca ya. Dan kali ini kita akan membahas soal ayo berlatih di tema 5 subtema 2. Oke, langsung saja ke soal yang akan kita bahas kali ini ya. Kita mulai dari halaman 27 ya. Halaman 27. Bacalah teks berikut dengan cermat. Ini tentang perubahan cuaca ya. Oke, kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. Perubahan cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara harian di wilayah tertentu dan waktu tertentu. Cuaca terjadi dalam waktu tertentu, sehingga dapat mengalami perubahan setiap harinya. Misalnya hari ini cuaca cerah, tetapi memasuki hari berikutnya langit tampak mendung dan disusul dengan turunnya hujan. Perubahan cuaca juga dapat terjadi secara tiba-tiba di hari yang sama. Misalnya, ketika siang hari cuaca sangat terik, malam hari berubah menjadi cuaca hujan. Perubahan cuaca tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya perubahan suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembaban udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Kita dapat mengetahui informasi tentang perkiraan cuaca atau kemungkinan cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ya. BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Dengan mengetahui perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca, kita dapat mempersiapkan diri agar kegiatan kita tetap berjalan dengan baik. Sumber diolah dari berbagai sumber ya. Kerjakan soal berikut berdasarkan teks perubahan cuaca. Nomor 1. Cermatilah paragraf 1, berilah garis bawah pada kalimat yang menunjukkan hal-hal berikut. A. Cuaca dapat berubah pada hari yang sama. B. Hal-hal yang mempengaruhi perubahan cuaca. Nah, ini kita diminta memberi garis bawah pada kalimat yang menunjukkan dua hal ini ya. Nah, di sini sudah saya beri garis bawah, maka tadi kalau kita baca ada yang diberi garis bawah lah ini. Jadi kalimat yang menunjukkan dua hal yang disebutkan tadi ya. Jadi ini diberikan garis bawah mulai dari ketika siang hari cuaca sangat terik, malam hari berubah menjadi cuaca hujan. Perubahan cuaca tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya perubahan suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembaban udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan ya. Ini ya adik-adik semua ya yang perlu diberi garis bawah. Kemudian selanjutnya ke soal nomor 2, tuliskan informasi yang dapat diperoleh dari paragraf yang kedua. Ini paragraf kedua, informasinya itu tentang apa? Nih sudah saya tuliskan ya. Jadi BMKG adalah sebuah badan yang menyediakan informasi perakiraan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Itu informasi di paragraf kedua ya adik-adik semua. Oke. Untuk halaman 27 sampai 28 sudah kita bahas. Kemudian kita ke halaman berikutnya. Di halaman 30 ya, halaman 30 muatan pelajaran matematika. Isilah titik-titik dengan lebih dari ya, ini lebih dari atau kurang dari sesuai gambar berikut. Nah, ini kita lihat saja ya gambarnya. Ini ada potongan pizza. Ini jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3. Yang sebelah kanan ada 1, 2. Nah, ini tentunya yang sebelah kiri dia adalah lebih banyak atau lebih dari ya. Ini tandanya seperti ini. Kemudian yang B ya, kita lihat di sini ya. Ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5.
tetapi di sini yang diberi tanda hitam itu ada 3 ya, atau 3 dari 5 bagian yang diberi tanda hitam. Kemudian untuk yang bawah ini yang sama 1, 2, 3, 4, 5 yang diberi tanda hitam ada 4 ya. Jadi yang dikasih tanda itu antara yang atas sama bawah itu lebih sedikit yang atas atau kurang dari dibandingkan dengan yang bawah, maka ini lebih kecil atau kurang dari ya. Jadi jawabannya kurang dari ya. 3/5 sama 4/5 ini lebih kecil atau kurang dari. Kemudian nomor 2, tuliskan pecahan sesuai bagian gambar yang diarsir, kemudian bandingkan dengan tanda lebih dari atau kurang dari sama. Nah, ini yang sebelah kiri ya, ini ada 6, kemudian yang diarsir ada 3, berarti kita tuliskan 3/6 atau 3 dari 6 bagian totalnya. Kemudian yang sebelah kanan ini ada 4, yang diarsir ada 3 atau 3/4 lah. Kita lihat di sini ya. Jadi yang atas itu namanya adalah pembilang, yang bawah penyebut. Nah, kalau pembilangnya sama ya, maka kita lihat penyebutnya. Penyebutnya itu semakin besar, 6 sama 4 ya, kita lihat angkanya kan lebih besar 6. Kalau penyebutnya lebih besar, justru nilainya akan semakin kecil ya. Penyebutnya lebih besar, justru nilainya akan semakin kecil. 6 sama 4 kan lebih besar 6. Justru di sini nilainya akan semakin kecil ya, adik-adik semua, karena pembilangnya sama. Ingat-ingat, jadi kalau penyebutnya lebih besar atau semakin besar, nilainya akan semakin kecil. Selanjutnya kita lihat yang B ya, ini kurang dari berarti ya. Yang B ini ada yang diarsir ada 2 dari 4 bagian atau 2/4. Kemudian sebelah kanan yang diarsir ada 2 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 8 bagian, atau kita tulis 2/8. Ini sama, pembilangnya sama ya, yang atas 2 sama 2. Kita lihat penyebutnya 4 sama 8. Nah, ini berarti yang sebelah kiri kan lebih kecil nilainya ya. Kalau nilainya lebih kecil, justru nilai perbandingannya di sini adalah lebih besar ya. Jadi ini kalau semakin nilainya kecil, itu justru nilai dari pecahannya itu semakin besar. Ini angkanya kecil dibandingkan ini, maka dia nilainya lebih besar. Nah, itu ya adik-adik semua. Jadi ingat, kalau pembilangnya sama, kita lihat penyebutnya ya berbeda. Semakin kecil justru nilai pecahannya semakin besar, tetapi kalau semakin besar justru nilainya semakin kecil. Ini sama 6 sama 4. Ini ya. Oke, itu untuk soal di halaman 30. Sekarang kita lanjutkan di Ayo Berlatih halaman berikutnya ya. Ini ada, perhatikan kembali lagu Hujan Rintik-Rintik yang pernah kamu pelajari ya. Nah, ini praktek ya, berarti ini adik-adik bisa mempraktekkan sendiri. Kemudian ke halaman 33 ya. Halaman 33 itu muatan pelajaran PPKN. Perhatikan gambar berikut, kemudian kerjakan soal-soalnya. Ya, ini ada panggung kemerdekaan HUT RI yang ke-74. Ada pertunjukan tari ya adik-adik semua. Nomor 1, apakah kegiatan pada gambar termasuk dalam contoh pelaksanaan kerjasama? Jelaskan. Oke, ini ya. Jawabannya adalah ya, karena kegiatan pada gambar tersebut menampilkan tarian yang dapat dilakukan sekelompok orang dengan kompak ya. Jadi sekelompok orang dengan kompak secara bersama-sama. Jadi merupakan contoh kegiatan kerjasama. Kemudian nomor 2, bagaimana contoh kerjasama antar siswa agar acara tersebut terselenggara dengan baik? Nah, ini setiap anggota harus saling menghargai perbedaan dan melakukan latihan bersama dengan rutin ya, ini supaya terselenggara dengan baik. Kemudian nomor 3, tuliskan pengalaman kegiatan di kelasmu yang membutuhkan kerjasama ya. Untuk soal nomor 3, nah ini diminta sajikan dalam bentuk daftar kegiatan dengan pembagian tugasnya. Ini ada contohnya ya, kegiatan pagelaran baju daerah di kelas, pembagian tugasnya apa, kemudian daftar kegiatannya apa.
Oke, di sini sudah saya berikan contoh ya Adik-adik semua. Nah, ini contohnya adalah kegiatan piket kelas ya. Pembagian tugasnya ada yang menyapu, ini misalnya Amel sama Wati tugasnya menyapu. Kemudian yang membersihkan jendela Rian, yang menghapus papan tulis Edo, yang menyiram tanaman Anita. Nah, daftar kegiatannya apa? Ada menyapu lantai, membersihkan jendela, menghapus papan tulis, dan menyiram tanaman ya. Ini untuk soal nomor 3 ya Adik-adik semua di halaman 33 sampai 34. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk ayo berlatih halaman 34 ya. Ini muatan bahasa Indonesia, Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Jonas, kemarin hujan deras sekali, sekarang cuaca berawan. Apakah hari ini akan turun hujan ya? Kemudian ayahnya menjawab, hari ini bisa saja turun hujan meskipun sekarang cuaca berawan. Mungkin malam nanti akan turun hujan. Kemudian Jonas menjawab, berarti cuaca bisa berubah setiap waktu ya? Kemudian ayahnya menjawab lagi, benar Jonas, cuaca dapat berubah setiap saat. Kemarin sepanjang hari hujan, tetapi hari ini hanya berawan. Bisa saja nanti malam turun hujan. Kemudian Jonas menjawab lagi, sekarang aku paham, perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang berbeda, tetapi juga dapat terjadi pada hari yang sama. Nah, kemudian di sini tuliskan informasi yang dapat diperoleh dari teks percakapan di atas pada kolom berikut. Nah, informasi yang didapatkan adalah nih, saya tuliskan di sini ya. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua, perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang berbeda serta dapat terjadi pada hari yang sama. Nah, ini informasi yang kita dapat dari teks percakapan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendamping pembelajaran 3 ya. Di sini halaman ayo berlatih halaman 37 ya. Muatan pelajaran matematika. Tuliskan nilai pecahan dari bagian benda yang diarsir. Setelah itu bandingkan menggunakan lebih dari atau kurang dari ya. Di sini kita lihat yang A. Nah, ini totalnya ada 1 2 3 4. Nah, ada 8 ya, berarti 4 kali 8. Kemudian yang diarsir ada 1 2 3 4 5, maka 5/8. Kemudian sebelah kanan totalnya ada 6 ya, yang diarsir ada 2, jadinya 2/6. Nah, kita lihat di sini 5/8 sama 2/6. Lah, ini yang diarsir lebih banyak ini ya, maka dibandingkan yang ini, maka kita tulis yang sebelah kiri lebih banyak, berarti dia lebih dari. Itu ya adik-adik semua. Kemudian untuk yang B, ini ada 1 2 3 4. Nah, ada 4, kemudian di diarsir ada 3, berarti 3/4. Kemudian yang sebelah kanan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Yang diarsir ada 3/8. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bagiannya yang diarsir juga lebih banyak yang sebelah kiri dibanding yang sebelah kanan, maka ini tandanya adalah lebih dari ya. Kemudian untuk yang C ya, yang C ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10, kemudian yang diarsir ada 6 atau 6/10. Yang kanan ini totalnya ada 6, yang diarsir ada 4/6. Nah, kita lihat di sini bagian yang diarsir ternyata sebelah kiri lebih sedikit ya bagiannya dibandingkan total ya. Ini lebih banyak ya, maka di sini hasilnya adalah kurang dari. Jadi sebelah kirinya lebih sedikit, maka ditulis kurang dari sebelah kanan ya gitu. Kemudian kalau pengen tahu caranya, sebenarnya bisa kita kalikan ya adik-adik semua ya. Caranya bisa dilihat di nomor 2, ini sudah saya tuliskan caranya ya. Jadi ini kita misalnya ini ya, kita kalikan silang, jadi yang sebelah kiri 6 kali 6 itu 36 ya. 36 sama 40, 10 kali 4, 40. Oke, berarti 36 sama 40. Nah, ini lebih sedikit ya, atau kurang dari. Nah, 36 kurang dari 40. Gitu ya adik-adik. Karena tidak ada yang sama baik pembilang ataupun penyebutnya.
Sekarang ke nomor 2, istilah titik berikut dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Lah nih, 3/5 sama 3/7. Lah, kalau seperti ini ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau pembilangnya sama, sebenarnya tidak usah pakai cara perkalian ini, tidak apa-apa ya. Jadi tinggal dilihat penyebutnya. Penyebutnya semakin kecil ya, ini 5 sama 7 kan lebih kecil 5. Justru nilai pecahannya semakin besar ya, atau lebih besar ya. Maka di sini 5 sama 7 ini kan lebih kecil, maka nilai pecahannya semakin besar, maka ini lebih dari ya. Atau kalau mau pakai cara perkalian berarti 3 kali 7 21, 5 kali 3 15. Nah, ini lebih besar ya, atau lebih dari. Kemudian selanjutnya yang B. Lah, ini karena tidak ada ini juga sama ya, ini pembilangnya sama ya. Penyebutnya berbeda, 6 sama 8. Ini 6-nya lebih kecil dibandingkan 8. Nah, kalau lebih kecil berarti justru nilainya lebih dari ya, atau lebih besar. Atau pakai cara perkalian seperti ini tadi ya. Kemudian yang C sama, ternyata ini untuk pembilangnya sama tapi penyebutnya beda. 7 sama 5. Nah, ini angkanya lebih besar, maka nilai pecahannya kurang dari ya, adik-adik. 7 sama 5. Jadi ini semakin besar, justru nilai pecahannya semakin kecil, maka kurang dari. Ini juga sama, pembilangnya sama ya. 9 sama 8 ya. 9 sama 8 berarti ini lebih besar, maka nilai pecahannya juga semakin kecil. Nah, lebih kecil. Justru diingat-ingat ya, kalau angkanya sini besar ya, penyebutnya besar, maka nilai pecahannya justru semakin kecil. Nah, itu ya adik-adik untuk pembahasan halaman 37 ya, mata pelajaran matematika. Oke, selanjutnya kita ke halaman 38 ya. Ayo berlatih halaman 38 ya. Kerjakan soal berikut berdasarkan teks persiapan menghadapi perubahan cuaca ya. Cermati kata-kata yang ingin kamu pahami maknanya dari teks tersebut. Kamu dapat mencari arti dari kamus ya, atau dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Minta bantuan gurumu ketika menggunakan kamus, tuliskan kata-kata dan maknanya pada tabel berikut. Nah, di sini jadi bacaannya bisa dibaca ya adik-adik. Di sini tadi sudah saya bacakan ya, kemudian saya pilih kata-kata yang kira-kira belum bisa dimengerti ya. Artinya, yang pertama ada cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dengan waktu terbatas. Kemudian ada mendung. Mendung itu artinya adalah awan yang mengandung hujan. Kemudian hujan itu titik-titik air yang berjatuhan karena proses pendinginan. Kemudian panas. Panas itu artinya adalah suhu tinggi. Kemudian yang terakhir ini ada katun ya, bahan pakaian yang mudah menyerap keringat, misalnya bahan katun. Apa itu katun? Katun adalah bahan pakaian yang terbuat dari kapas ya. Itu ya adik-adik semua, untuk ayo berlatih di tema 5 subtema 2 kita bahas sampai pendamping pembelajaran 3. Untuk pendamping pembelajaran 4 nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar, dan yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ya adik-adik semua. Sudah saya buatkan playlist Bu Pena kelas 3. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.